Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bacain Berita, masih dalam channel yang sama, di channel AS Channel ya. Channel yang memberikan informasi, memberikan narasi dan menampung aspirasi. Dan di siang hari ini Jumat, tepatnya tanggal 28/06/2024. Maaf ya sahabat-sahabat, kadang lupa sama tanggal ya. Namun saya akan membacakan berita ya, memberikan dan membagikan informasi kali ini ya, terkait judi online, judol ya, yang akhir-akhir ini beritanya sangat menyeruak di publik ya. Apalagi ada berita dan isu terhangat dari anggota DPR RI atau Badan Legislatif Negara ya, yang disinyalir terlibat judi online. Soal anggota DPR yang notabene-nya menjadi peran penting dalam kita berbangsa dan bernegara ya. DPR RI itu seharusnya menjadi contoh yang baik, terutama untuk kita masyarakat, karena memang mereka ditunjuk untuk kita ya. Baik, sahabat-sahabat AS Channel, saya akan bacakan beritanya ya, terkait Formapi ya, atau Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Dan ada pernyataan ya dari salah satu anggota, barangkali ketuanya ya. Baik, saya akan bacakan ya. Dari Formapi, anggota DPR RI main judi online bisa dipidana. Nah loh. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus, menyebut anggota DPR yang terbukti terlibat judi online bisa diproses hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang ITE bisa menjadi rujukan untuk melakukan proses hukum. Terkait keterlibatan anggota DPR RI judi online, saya kira terbuka untuk diproses secara hukum pidana ya. Di KUHP ada pasal khusus soal perjudian, juga di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik ya tentunya. Kata Lucius kepada CNN Indonesia. Yap, miris ya, kelakuan yang tidak baik, yang tidak boleh dicontoh oleh masyarakat sipil ya. Terlebih-lebih anggota DPR itu kan istilahnya suara kita itu kan menuju kepada mereka. Mereka bisa ada di DPR atau di DPRD tentunya atas daulat, atas suara, atas keinginan, atas petunjuk dari rakyat. Dipilih mereka untuk menyuarakan rakyat, untuk membela kita, termasuk sosial kontrol ya. Itu kan salah satu tugasnya mereka. Legislatif yang seharusnya menjalankan amanat rakyat, punya perbuatan yang seperti ini tentunya akan mencoreng nama bangsa yang besar ini ya. Baik, saya akan lanjutkan bacaan beritanya ya. Sebelumnya, Komisi 3 DPR menyebut setidaknya ada 82 anggota legislatif yang terlibat judi online. Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ya, Lucius mengatakan anggota DPR juga bisa diberi sanksi etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan jika terbukti melakukan judi online. Nah, sahabat-sahabat, miris ya kalau kita melihat atau mendengar atau menyaksikan pemberitaan ini ya. Luar biasa ini.
payah. Hukum positif Indonesia mengatur soal perjudian dan secara spesifik judi online. Larangan terhadap perjudian diatur di Kitab Undang Hukum Pidana bagian ke-8. Sedangkan judi online diatur di Undang-Undang ITE. Pasal 426 ayat 1 KUHP mengatur sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana paling banyak kategori 6, 2 miliar bagi setiap orang yang tanpa izin A. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi online dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. B. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian terlepas dari ada tidaknya suatu syarat dan tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut, atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Saya kutip di poin C ya. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Nah, ini ada berita juga ya soal beberapa artis atau influencer ya yang mempromosikan. Kemarin kita beritanya juga sempat dengar ya, ditangkap itu kan oleh institusi kepolisian ya, karena menyebarkan gitu atau mempromosikan gitu kan tentang aplikasi judi online. Ini sangat bahaya ya buat negeri. Tentunya kita jangan diam saja bersuara. Judi itu merusak. Baik sahabat-sahabat, jangan sampai rusak ya negeri ini. Dan tentunya jadi pembelajaran buat kita kalau memilih, kalau waktu pilpres, pilgub, pilkada atau pileg ya, ya ini salah satu bentuk kemampuan uang mereka. Mereka kalau misalkan anggota legislatif itu, kalau pilpres itu atau pileg itu selalu mengeluarkan uang besar dan biaya besar ya untuk meraih jabatan tersebut. Ya begini akhirnya sekarang. Jadi fungsi dan tugas dari anggota DPR itu tidak dijalankan. Orang-orang yang tidak amanah dan tidak punya kompetensitas di legislatif sekarang menjabat ya dengan uang-uangnya. Ini salah satu contoh demokrasi menurun ya. Demokrasi yang tidak baik ini jadi jadi contoh yang tidak buruk buat generasi berikutnya. Perjudian apapun bentuknya merusak ya, merusak ke seluruh tulang persendian bangsa ya. Bukan hanya faktor ekonomi, kebangkrutan atau istilahnya mental yang rusak, bahkan sampai gila pun ada beberapa kasus yang kita terima ya. Apapun bentuknya, perjudian ini di Indonesia itu atau judi online itu harus dimusnahkan dan ditidakkan. Dan saya setuju semua anggota DPRD atau DPR di seluruh Indonesia, hentikan perbuatan kalian, tidak baik dan tidak boleh dicontoh oleh generasi muda. Merusak, perbuatan kalian itu merusak ya. Malu kita sebagai bangsa yang besar, negara yang boleh memperbolehkan judi atau kasus-kasus apapun gitu, tetapi Indonesia itu tidak boleh ada toksis di negeri ini ya, termasuk judi online itu saya menganggap toksis di republik ini ya. Berantas habis dan sikat habis ya. Tidak boleh, bila perlu diperketat, bila perlu ditambah lagi undang-undangnya. Terus untuk semua institusi kepolisi yang kemarin saya dengar beritanya telah menangkap beberapa puluh atau beberapa ratus influencer ya yang mencoba mempromosikan judi online lewat aplikasi itu ditangkap ya. Dan terima kasih, saya apresiasi terhadap institusi kepolisian yang berjasa untuk negeri ini. Terima kasih ya. Baik, untuk semua sahabat-sahabat Agus Salim, jaga kewarasan, jaga keteguhan dan lurus dalam pandangan. Dan negara ini butuh orang-orang seperti itu. Tidak perlu elit politik, tidak perlu orang yang punya gelar untuk bersuara politik. Sosial kontrol dan tugas pengawasan adalah tugas kita semua dan kewajiban kita semua. Sunatullah bagi orang-orang Islam ya, untuk mencegah amal ma'ruf nahi mungkar ya.
Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan berita ini, pembacaan berita ini atau kutipan berita ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan satu lagi untuk sahabat-sahabat subscriber yang lagi sakit, yang berada di rumah sakit, keluarganya, adik, ponakan atau orang tuanya barangkali, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa menjalankan keseharian, aktivitas kesehariannya dengan baik seperti kita. Baik, di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.